Hai, ketemu lagi dengan saya Seirin dari Seirin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan saham Unilever atau yang juga dikenal dengan kode emiten UNVR. Nah, di sini ada dua pembahasan yang akan kita lakukan pada minggu ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan apakah penurunan harga saham Unilever selama tahun ini ya merupakan penurunan yang wajar secara fundamental. Nanti kita akan lihat sebenarnya sebab dari penurunan ini apa sih jika kita lihat dari sisi fundamentalnya. Kemudian yang kedua ya atau pembahasan yang kedua terkait dengan sebenarnya Unilever ini masih layak atau tidak sih untuk diinvestasikan. Nah, jadi kurang lebih inilah dua pembahasan utama yang akan kita lakukan pada minggu ini. Jadi yang pertama dulu terkait dengan apakah penurunan harga saham Unilever ini tergolong wajar atau tidak wajar dan sebenarnya apa yang menyebabkan penurunan harga saham ini terjadi jika dilihat dari sisi fundamental. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental terkait dengan Unilever ini, saya bisa katakan penurunan harga saham Unilever sampai dengan ke level 4.000 saat ini merupakan penurunan yang sifatnya wajar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari valuasinya, ya, jadi kita lihat dari nilai wajarnya atau dari valuasinya, pada dasarnya Unilever ini sudah over value. Ya, sudah terlalu premium, sudah terlalu tinggi harganya. Sehingga memang hal inilah yang menyebabkan banyak investor melakukan taking profit ya di awal tahun 2020. Nah, banyak yang melakukan seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dari PE ratio-nya atau price to earning ratio-nya, perbandingan harga saham dengan pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat PE ratio-nya ini sudah mencapai 25,24. Sebelumnya, sebelum terjadi penurunan ini, PE ratio Unilever sempat menyentuh angka 60. Ya. Artinya kalau kita berinvestasi saham kita di perusahaan tersebut, kita baru akan balik modal di tahun ke-25 atau 25 tahun mendatang. Bahkan 60 tahun mendatang. Karena nilai tertinggi dari PE ratio dari Unilever berada di angka 60 tadi. Maka memang wajar secara valuasi dia sudah over value. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari price to book value-nya. Nah, ini juga sudah terlalu kelewatan ya. Price to book value-nya mencapai 38,30. Bahkan sebelumnya itu sempat menyentuh angka 49,4. Artinya apa? Ya, nilai saham yang sekarang, harga saham yang sekarang 38 kali lipat lebih besar dari nilai bukunya, dari harga bukunya. Nah, maka secara valuasi kita bisa menyimpulkan sebenarnya memang benar penurunan yang terjadi selama tahun ini atas UNVR disebabkan karena valuasinya sudah over value. Ya. Sehingga nantinya investor berbondong-bondong mulai melakukan aksi taking profit. Khususnya investor yang sudah berinvestasi di bawah tahun 2005. Nah, kenapa mereka melakukan taking profit? Mereka bukan cuma melihat valuasinya saja, ya. Jadi mereka juga melihat perkembangan kinerjanya bagaimana, growth-nya bagaimana. Sebenarnya nggak masalah kalau valuasinya tadi premium terlalu tinggi, melebihi dari nilai wajar yang sesungguhnya. Sebenarnya nggak masalah, tapi sekali lagi mereka juga membandingkan dengan growth-nya atau pertumbuhan kinerjanya. Dan kita lihat pertumbuhan kinerjanya sekarang. Nah, di sini saya menggunakan data dari annual report ya dari Unilever di tahun 2020. Nah, ketika kita melihat pertumbuhan kinerjanya, saya biasanya melakukan perbandingan atas dua hal. Yang pertama kita lihat dari omsetnya dulu atau dari penjualan bersihnya. Nah, di sini ada data 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020. Kalau kita lihat dari 2016 sampai dengan 2020, ternyata penjualan bersih dari Unilever ini cenderung stagnan. Ya, sekali lagi penjualannya cenderung stagnan. Kenapa dikatakan stagnan? Karena penjualannya hanya berkisar di antara 40 triliun sampai tertinggi 42,972 triliun. Artinya selama 5 tahun terakhir ini kita bisa lihat ketika penjualannya ini stagnan, artinya apa? Pangsa pasarnya juga cenderung stagnan. Pangsa pasarnya tidak bertumbuh, ya. Produk-produknya itu dalam tanda kutip
belum terlalu membuahkan hasil yang signifikan dalam hal merebut pangsa pasar yang baru. Artinya di sini ada masalah terkait dengan hal itu. Kemungkinan ada masalah. Nah, maka kalau kita lihat investor yang tadi melihat, wah ini kan udah over value ya. Harga dari Unilever ini udah mahal. Kinerjanya juga cenderung stagnan. Penjualannya cenderung stagnan. Pangsa pasarnya tidak growth, ya, atau dalam tanda kutip kurang bertumbuh. Nah, artinya ini sudah menjadi pertanda bagi para investor bahwasannya ini sudah saatnya kita melepas saham dari Unilever itu sendiri. Nah, ini logika berpikir dari seorang investor yang melihat dari kacamata fundamental konvensional. Ya. Nah, jadi ini kurang lebih yang terjadi pada Unilever. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat lagi, bukan hanya penjualannya yang stagnan, bahkan labanya pun sifatnya stagnan. Nah, kalau kita lihat dari 2016 sampai dengan 2018, oke, laba dari Unilever masih bertumbuh. Tapi semenjak 2018 ke 2019 dan ke 2020, labanya cenderung menurun. Ya. Nah, ini juga menandakan bahwasannya memang pertumbuhan penjualan yang stagnan tadi pada akhirnya akan berdampak pada laba perusahaan yang juga mencerminkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, maka kalau kita lihat ya, kita lihat secara grafiknya untuk Unilever ini ya. Nah, kita bisa lihat secara grafiknya, Unilever ini mencapai puncak tertingginya itu di tahun 2018. Ya. Kenapa di tahun 2018? Karena memang itu adalah puncak kinerja dia terjadi. Nah, kemudian di tahun 2019-2020 kinerjanya menurun, pangsa pasarnya stagnan. Maka disitulah investor mulai melihat bahwasannya saham Unilever ini sudah pantas untuk kita panen, sudah pantas untuk kita take profit. Apalagi investor yang memang sudah berinvestasi lebih dari 10 tahun. Ya. Bahkan ada yang di bawah 2005 seperti itu. Maka kalau kita lihat penurunannya dari puncak tertingginya di harga 11.600 sampai dengan harga yang sekarang 4.020 itu mencapai 65,39%. Nah, walaupun begitu, memang secara valuasi tadi Unilever masih tetap over value dan memang kinerjanya cenderung stagnan. Ya, jadi ini dua alasan utama ya kenapa memang investor melakukan taking profit ketika di tahun 2020 awal ya dan juga di pertengahan 2019 lalu. Karena mereka sudah mengetahui bahwasannya Unilever secara valuasi sudah over value. Kemudian yang kedua, kinerja Unilever sudah stagnan, pertumbuhan pangsa pasarnya juga cenderung stagnan dan labanya pun cenderung menurun. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan kenapa sih harga Unilever itu bisa menjadi seturun ini. Selain itu sebenarnya kita juga bisa melihat dari laporan posisi keuangan ya terkait dengan apa yang menjadi alasan Unilever ini menjadi turun. Nah, kita bisa lihat dari 2016 sampai dengan 2020 ya, itu memang terjadi pertumbuhan dari aset Unilever ini sendiri, utamanya dari total asetnya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih jelas lagi dari 2018 sampai dengan 2020, jumlah aset atau total aset dari Unilever ini cenderung stagnan. Ya, cenderung stagnan. Jadi dia tidak terlalu bertumbuh. Sementara kalau kita lihat jumlah kewajibannya atau liabilitasnya dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ini cenderung naik atau cenderung bertumbuh. Nah, biasanya kalau kita melihat hal yang seperti ini, ya asetnya itu pertumbuhan asetnya stagnan atau bahkan cenderung menurun, ya. Sementara itu jumlah liabilitas atau kewajiban itu cenderung bertambah setiap tahunnya, maka ini menjadi sebuah catatan juga ya bahwasannya memang kinerjanya sedang menurun dari perusahaan ini. Jadi kinerja menurun, kinerja stagnan itu bukan cuma dilihat dari penjualannya, dari labanya, dari ROA-nya, dari ROE-nya dan sebagainya. Tapi kita juga bisa membandingkan ya. Membandingkan apa? Pertumbuhan aset dengan pertumbuhan jumlah kewajiban.
Apabila pertumbuhan asetnya itu cenderung stagnan atau bahkan menurun, sementara kewajibannya itu terus bertambah atau bertumbuh setiap tahunnya, maka ini ada sesuatu yang kurang baik terjadi di Unilever. Nah, ini juga yang menandakan bahwasannya memang ya investor konvensional, investor yang beraliran fundamental konvensional, kemungkinan dia mengidentifikasi hal ini. Karena kita lihat juga semenjak 2018 kewajibannya cenderung bertambah, ya, cenderung bertambah. Kalau kita lihat pertumbuhannya hampir 20%. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan dari jumlah asetnya dari 2018 sampai dengan 2020 ini cenderung stagnan, ya. Bahkan pertumbuhannya ini bisa kita bilang di bawah 5%. Seperti itu. Nah, maka ini juga menjadi salah satu catatan yang menyebabkan bahwasannya harga Unilever ini turun. Nah, ini kurang lebih ya pembahasan kita yang pertama terkait dengan kenapa Unilever itu turun dan apa penyebabnya secara fundamental. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kedua terkait dengan apakah Unilever ini masih layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, jadi kalau secara fundamental konvensional tadi, ketika kita menimbang bahwasannya valuasinya sudah over value, kemudian juga kalau kita lihat kinerjanya cenderung stagnan, kemudian kita lihat juga ada sedikit catatan terkait dengan Unilever, di mana kalau kita lihat jumlah pertumbuhan asetnya itu stagnan, cenderung tetap di bawah 5%, ya. Sementara pertumbuhan dari hutangnya atau kewajibannya itu meningkat. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, peningkatannya kurang lebih mencapai 20%. Nah, tentunya kalau secara fundamental konvensional, kita memilih wait and see dulu untuk Unilever ini. Tapi memang kalau kita mau telusuri lebih jauh, bagi kalian yang sifatnya dividend hunter, ya ingin mencari perusahaan yang memang berfundamental bagus, kemudian harganya sudah turun jauh, apalagi sudah turun sampai 60% dari harga tertingginya, kemudian dividennya tinggi. Kalau kita lihat dividen payout ratio-nya ini 99,6%, ya. Kemudian dividen yield-nya 4,6%. Ya ini lumayan di atas dari suku bunga Bank BI, di mana kita tahu ya bunga deposito pun hanya 2,75% saja dipotong pajak. Nah, jadi ini memang bisa menjadi sesuatu yang menarik terkait dengan dividennya. Jadi kalau saya nilai sendiri, satu-satunya yang menarik dari Unilever, alasan Unilever itu untuk diinvestasikan hanya dividennya saja. Tapi terkait dengan kinerja, terkait dengan valuasi, saya rasa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berinvestasi di Unilever. Nah, ini kurang lebih pendapat saya ya. Jadi kalau kalian yang melihat valuasi, kalau kalian yang melihat pertumbuhan atau growth dari sebuah emiten, Unilever belum cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian yang melihat dividen, ya, kalian yang mengincar pendapatan dividen dari sebuah emiten, mungkin bagi kalian Unilever ini cocok untuk diinvestasikan. Apalagi payout ratio-nya 99,6% dan dividen yield-nya mencapai 4,6%. Ya, di atas dari bunga deposito. Nah, kita lihat juga secara teknikal di mana kita bisa masuk. Jadi jangan langsung tabrak ya kayak gitu ya untuk Unilever ya. Kalian kan hobinya itu langsung HK, 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 dan HK. Gak mau tahu, pokoknya lihat udah turun 60%, saya HK. Nah, untuk Unilever sendiri, pada dasarnya sekarang ini sudah berada di harga tahun 2012. Dan kita bisa melihat bahwasannya support kuatnya dari Unilever ini berkisar di area ini. Jadi kisaran area support kuat dari Unilever yang pertama ada di harga ya 3.790 sampai dengan harga 4.130. Nah, jadi di area-area ini kamu bisa melakukan cicilan ya. Jadi kalian bisa pantau dulu kalau misalkan Unilever terkonsolidasi di area ini dan mampu bertahan di atas area 3.790 sampai dengan 4.130, mempertahankan area dua area ini, maka kalian boleh masuk cicilan yang pertama untuk investasi dengan catatan yang memang kalian kejar itu adalah dividen dulu. Baru nanti yang kedua bonusnya adalah capital gain, ya.
Karena kita belum tahu sampai kapan penurunan ini berlangsung. Karena sampai dengan saat ini pun Unilever masih tergolong overvalue, ya. Nah, kalau misalkan kamu sudah cicil di sini nih, di area 3790 sampai 4130, di area mana lagi kita bisa melakukan cicilan Unilever? Kita lihat di area konsolidasi kuatnya, ya. Nah, ini area keduanya. Jadi di area kedua kalian bisa melakukan average down itu ada di 3220, di 2840 sampai dengan 3220. Jadi di sini ada dua areanya untuk melakukan cicilan-cicilan pembelian, ya. Nah, jadi kurang lebih ini saja. Nah, tolong diingat baik-baik ya bagi kalian yang ingin berinvestasi di Unilever, money management tidak boleh masuk langsung 100% modal. Maksimal masuk di Unilever pada saat penurunan yang terjadi seperti ini diiringi dengan kinerja yang cenderung stagnan, ya, dan valuasi yang masih overvalue. Saya rasa alokasi modal yang paling tinggi untuk Unilever hanya sebesar 8% saja. Di mana 8% ini kita bagi lagi, ya. Masuk dulu misalkan 3%, nanti average down lagi di bawah 3%, nanti kalau ke bawah 2% lagi. Jadi ada 3 stage-nya, ada 3 tahapannya. Jangan langsung masuk sekaligus. Nah, kurang lebih ini saja ya pendapat dari saya pribadi, sifatnya disclaimer on ya. Jadi balik lagi ini cuma analisa dan pendapat pribadi, kalian juga analisa ulang dan sesuaikan